Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah menciptakan kita dan memberikan petunjuk melalui para nabi dan rasul-Nya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita menuju cahaya Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah kehancuran kaum terdahulu merupakan pelajaran besar bagi kita semua. Kisah yang syarat dengan hikmah, peringatan, dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Malam ini, kita akan mengulas salah satu peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu tentang kehancuran kaum umat Nabi Hud alaihi salam. Kisah mereka bukan hanya tentang kehancuran fisik, tetapi tentang penolakan terhadap kebenaran, kesombongan, dan peringatan dari Allah yang datang kepada manusia. Kisah ini akan membawa kita pada renungan yang dalam, memaknai bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kaum yang telah binasa. Mari kita bersama-sama menyimak kisah ini dengan hati yang terbuka, semoga kita bisa mengambil hikmah darinya dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad merupakan salah satu bangsa yang terkenal dengan kekuatannya. Mereka hidup di wilayah Al-Ahqaf, suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Jazirah Arab. Kaum ini dikaruniai kekuatan fisik yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa mereka adalah kaum yang memiliki tubuh yang tinggi dan perkasa, bahkan dikatakan bahwa mereka mampu membangun bangunan yang sangat kokoh di bukit-bukit. Kehidupan kaum Ad dipenuhi dengan kemakmuran. Tanah mereka subur, air mengalir di lembah-lembah, dan hasil pertanian mereka melimpah ruah. Mereka memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar dan dikenal sebagai bangsa yang unggul di segala aspek kehidupan. Namun, di balik semua kemakmuran itu, kaum Ad mulai diliputi oleh kesombongan. Mereka lupa bahwa segala kekuatan dan kemakmuran yang mereka miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan mulai menantang dan menolak ajaran Tauhid yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah olehmu kaum Ad, ketika mereka diutus kepada Nabi Hud. Sungguh, kaumnya ditimpakan azab karena mereka bersikap sombong di muka bumi tanpa kebenaran." Surat Al-A'raf ayat 65-67. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada jalan Allah, menyembah hanya kepadanya, dan meninggalkan penyembahan kepada berhala yang telah mereka jadikan Tuhan. Namun, kaum Ad justru mengejek Hud, menyebutnya sebagai orang gila, dan menolak untuk mendengarkan peringatan yang disampaikan. Mereka merasa tidak memerlukan Tuhan, karena mereka menganggap bahwa kekuatan dan kemakmuran yang mereka miliki adalah hasil dari usaha mereka sendiri. Ketika Nabi Hud terus-menerus menyampaikan pesan Allah, kaum Ad tidak hanya menolak, tetapi mereka semakin keras kepala. Mereka berkata kepada Hud, "Wahai Hud, tidak ada yang kamu bawa kecuali omong kosong. Kami tidak percaya bahwa Tuhan akan menghancurkan kami. Kami adalah kaum yang kuat, kami bisa membangun apapun, kami bisa melindungi diri kami sendiri." Kaum Ad merasa aman di balik kekuatan fisik mereka, bangunan megah, dan kemakmuran yang mereka ciptakan. Kesombongan mereka menjadikan mereka lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan dan ujian dari Allah. Bahkan, mereka menantang Hud dengan mengatakan bahwa jika memang benar azab dari Tuhan akan datang, maka buktikanlah. Allah memberikan waktu yang cukup lama bagi kaum Ad untuk bertaubat. Namun, semakin lama, mereka justru semakin jauh dari Allah dan semakin keras hati. Mereka terus menyembah berhala, mempersekutukan Allah, dan menolak ajaran Hud. Nabi Hud tak pernah menyerah, beliau terus memperingatkan kaumnya dengan lembut, tetapi tegas. Hingga akhirnya, tibalah saat di mana kesabaran Allah atas kaum Ad mencapai batasnya. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan betapa keras kepala dan sombongnya kaum ini, dan bagaimana mereka menolak untuk mengakui kekuasaan Allah. Adapun kaum Ad,
mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih kuat daripada mereka? Surat Fussilat ayat 15. Ketika peringatan demi peringatan diabaikan, azab Allah akhirnya datang menimpa kaum Ad. Azab ini datang dalam bentuk angin yang sangat dahsyat, yang bertiup selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti. Angin itu begitu kuat, mengangkat orang-orang dari tanah dan melemparkan mereka seperti daun-daun kering. Tak ada satupun bangunan kokoh yang mampu bertahan menghadapi kekuatan angin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kehancuran kaum Ad dalam Al-Quran. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin lagi kencang, yang Allah tundukkan atas mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Angin itu datang dengan suara gemuruh yang menakutkan, menghancurkan setiap rumah, setiap bangunan, dan setiap jiwa yang ada di dalamnya. Kaum Ad yang dahulu sangat perkasa, dengan kekuatan fisik yang luar biasa, tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan angin yang diutus oleh Allah. Mereka hancur dalam sekejap, tanpa tersisa. Bukit-bukit yang dahulu mereka bangun menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Setelah kehancuran kaum Ad, Nabi Hud bersama dengan orang-orang yang beriman selamat dari bencana tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana Allah menghancurkan kaum yang sombong dan ingkar kepadanya. Kisah ini bukanlah sekadar sejarah, melainkan pelajaran besar bagi umat manusia hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran agar tidak mengulangi kesalahan kaum Ad. Dan telah kami hancurkan negeri-negeri di sekitarmu, dan telah kami datangkan tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat. Surat Al-Ahqaf ayat 27. Dari kisah kehancuran kaum Ad, kita bisa belajar bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran akan membawa kehancuran. Betapapun kuatnya suatu kaum, betapapun besar kekuatan yang dimiliki oleh manusia, semua itu tak berarti di hadapan kekuasaan Allah. Allah memberikan kita peringatan, memberikan kita waktu, dan memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Namun, jika peringatan itu diabaikan, maka azab Allah bisa datang kapan saja, tanpa kita sadari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah kaum Ad bukan hanya untuk zaman dahulu, tetapi juga sangat relevan untuk kita saat ini. Di dunia modern ini, kita seringkali tergoda oleh kesombongan, oleh kemajuan teknologi dan kekuatan yang kita miliki. Kita merasa aman dengan apa yang kita miliki, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah sementara. Betapa banyak peringatan yang Allah berikan kepada kita melalui alam, bencana, dan kejadian-kejadian yang kita saksikan setiap hari. Namun, seringkali kita mengabaikan peringatan-peringatan itu dan terus berjalan dalam kesombongan. Mari kita belajar dari kisah kaum Ad, dari kehancuran yang menimpa mereka, dan jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus selalu mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan hanya dengan tunduk kepadanya, kita bisa mendapatkan keselamatan. Kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran hanya akan membawa kita kepada kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari sikap sombong dan ingkar terhadap kebenaran. Demikianlah kisah tentang kaum Ad dan rahasia di balik kehancuran mereka. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan hanya dengan berpegang teguh pada ajaran Allah lah kita bisa selamat dari kehancuran. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.